Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, jemaat berkat bagi bangsa. Waktu berlalu dengan begitu cepat dan tanpa terasa kita sudah berada di bulan Maret. Dan saya percaya ada banyak cerita kehidupan yang banyak terjadi yang bisa diceritakan. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa kasih setia Allah itu tetap ada hingga hari ini dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi buat setiap umat pilihannya. Nah, di bulan Maret ini kita akan semakin banyak diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan, di mana tema di bulan Maret ini adalah The Character of Christ Witness. Nah, satu tema yang luar biasa yang nantinya akan memperlengkapi kita, dan ada beberapa karakter yang harus dipunyai oleh mereka yang disebut saksi Kristus. Dan di minggu pertama ini kita akan belajar integritas seorang murid. Saudara, integritas itu adalah melakukan apa yang benar dan dapat diterima oleh Tuhan. Kehidupan yang berintegritas itu adalah sebuah kehidupan yang seperti kehidupan Tuhan, dengan konsistensi dan ketulusan tanpa adanya kepura-puraan, serta tidak ada perbedaan antara berperilaku dan berkata-kata. Nah, integritas itu juga bukan berbicara mengenai reputasi. Integritas juga bukanlah merupakan ukuran sebuah kesuksesan buat orang-orang atau usaha pencapaian kita. Itu bukanlah sebuah integritas. Dan agar seseorang dapat hidup dengan penuh integritas, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa jadilah tulus dan tidak bercacat sampai pada hari Kristus. Jadi maksudnya adalah apa? Tuluslah dalam berkata, tuluslah di dalam bertindak. Dan kemudian juga bukan hanya mengenai keaslian dan pengungkapan kebenaran, tetapi integritas juga berbicara mengenai keyakinan. Seseorang yang berintegritas itu tahu apa yang benar, dan apa yang disebut benar itu harus bersumber kepada kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid Kristus, mari kita hidup dengan penuh integritas setiap hari. Meskipun ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Hiduplah dengan karakter seperti Kristus, yaitu
menjadi orang yang otentik, sama secara pribadi maupun di dalam bermasyarakat. Karakter seorang murid yang berintegritas adalah melakukan apa yang benar dan dapat diterima oleh Tuhan. Soli Deo Gloria. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Walau kesempatan kali ini kita ibadahnya online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, apapun yang sedang dialami, tapi tetap ingatlah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan sukacita daripada Tuhan lebih dari apapun. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mau datang ke hadirat Tuhan. Untuk kita mau naikkan ucapan syukur kita, mau naikkan sembah dan pujian kita hanya untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan. Untuk kami mau bersatu hati, memfokuskan hati dan pikiran kami Tuhan untuk datang kepadamu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan Bapa. Yes. Tiada yang lain Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Setia dalam apapun perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan miliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama-Nya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mari kita sama-sama pujikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
memuji Engkau, kami mau mengelulukan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Yesus. kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Begitu dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselang besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu yang berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus, Yesus, oh, 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 oh. Tiada sepertimu. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus, Yesus, oh, 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 oh. Tiada sepertimu. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih
katakan ku mau. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami Yes, thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Inilah pujian kami Tuhan, untuk muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini rasa syukur kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang baik dalam hati kami Tuhan. Supaya benih ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berada kembali di tengah saudara meskipun kita dibatasi oleh keadaan. Saudara berada di rumah dan saya juga berada di tempat yang lain. Nah, tidak terasa sekarang kita berada di awal bulan, di bulan Maret ini. Dan kita akan sama-sama diperlengkapi, belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema besar kita, karakter dari seorang saksi Kristus. Dan karakter demi karakter itu akan kita pelajari dari minggu ke minggu selama 1 bulan ini. Dan khususnya di minggu pertama ini, saya diminta untuk menyampaikan satu pesan melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu integritas seorang murid. Tentu saudara sudah pernah mendengar kata integritas ini. Tentu sudah hal yang umum, mungkin saudara banyak yang sudah tahu apa artinya. Tetapi pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar dari satu sisi yang lain. Integritas yang seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau di minggu lalu Pak Roy menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa masa-masa pandemi seperti ini adalah masa sekolah buat kita, di mana Allah mendidik kita untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, menjadi seperti apa yang Dia inginkan. Nah, keinginan Allah Bapa itu harus terjadi dalam hidup kita, dan salah satunya adalah mari kita akan sama-sama mempelajari apa itu integritas.
kita akan sama-sama baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Saya bacakan ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu, konteks dari 13 ayat ini adalah berbicara mengenai relasi antara Paulus dengan Timotius. Saudara pasti sudah tahu apa Paulus dan apa Timotius itu. Kalau kita lihat Paulus banyak mengajari Paulus, maka saya merubah sedikit tema pada pagi hari ini. Kalau tadi integritas seorang murid, maka saya tambahkan integritas seorang murid dan pemurid. Jadi pagi hari ini kita akan banyak bicara mengenai pemurid dan murid, dan nanti kaitannya dengan integritas itu apa gitu ya. Nah, Rasul Paulus dengan Timotius. Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada Timotius. Dan Rasul Paulus pada waktu itu sedang berada di dalam penjara. Dan dikatakan demikian di ayat yang ke-1 dengan yang kedua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Nah, oleh apa? Kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku, dari Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sampai di situ dulu. Saudara, Paulus dan Timotius, kedekatannya tidak perlu diragukan lagi. Paulus dan Timotius itu selalu berjalan berbarengan. Kalau dulu Yesus selalu diikuti oleh para murid-muridnya, kemanapun pergi selalu diikutin. Nah, Paulus itu juga demikian, dia diikuti oleh Timotius. Paulus pelayanan di tempat lain, di satu daerah, begitu ya, Timotius berusaha ikut bersamanya. Dan bukan cuma itu saja, Paulus sepertinya banyak mengajar Timotius mengenai firman Tuhan dan juga kehidupannya. Jadi Timotius ini banyak belajar dari Paulus. Dikatakan juga Paulus itu menganggap Timotius adalah teman sekerjanya. Nah, jadi bukan cuma sekedar pengikut saja, tetapi teman sekerjanya, partner begitu dalam pelayanannya. Nanti saudara bisa baca di Roma 16 ayat 21, di situ jelas Timotius disebut teman sekerja. Terus satu hal lagi, bukan cuma mengikuti begitu saja, karena terlalu dekatnya
kedekatannya ini akhirnya menimbulkan apa? Satu anggapan. Anggapannya positif. Paulus memuji, sangat memuji kebaikannya Timotius. Paulus juga memuji kesetiaannya. Wah, luar biasa ini. Dan bukan itu aja. Paulus itu menganggap Timotius itu anaknya. Padahal Timotius ini adalah orang di luar dari hubungan keluarganya dari Paulus. Tetapi Timotius ini dianggap anaknya. Jadi Paulus ini menganggap Timotius anaknya, maka dikatakan bahwa Timotius adalah anak rohaninya Paulus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 17 di situ juga disebutkan dengan jelas anak rohaninya. 2 Timotius 1 ayat 2 juga mengatakan dialah anak rohaninya. Nah, oleh sebab itu tadi kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, "Hai anakku." Kalau minggu lalu Pak Roy mengatakan anak itu huios. Saudara sudah tahu artinya apa? Nah, di ayat ini dikatakan anakku ini adalah teknon. Maksudnya apa? Anak laki-laki secara lahiriah. Dia tuh anak laki-lakinya Paulus. Jadi Timotius ini dianggap anak laki-lakiku, anak rohaniku. Nah, dari sini saya ingin saudara semuanya, jemaat berkat bagi bangsa tahu bahwa Paulus dengan Timotius ini telah terjadi satu relasi yang dinamakan pemuritan. Jadi Timotius mengikuti dan Timotius banyak menyerap apa yang diajarkan oleh Paulus dan banyak melihat kehidupannya Paulus. Demikian juga Paulus membimbing Timotius hingga akhirnya Paulus menganggap Timotius sudah siap untuk bisa menggantikan tugasnya dia. Nah, kenapa saya kok ngomong begini? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, di antara Paulus dan Timotius itu ada relasi. Saya katakan tadi ada proses yang dinamakan proses pemuritan. Sekali lagi, mari kita membayangkan Paulus dan Timotius bukan cuma sekedar murid, tetapi adalah sudah terjadi proses di situ. Bapak dan anak, saya katakan mentor dengan menti. Nah, bapak dengan anak, guru dengan murid, mentor dengan menti. Itulah Paulus dengan Timotius. Dan di 2 Timotius 3 ayat 10 itu dikatakan demikian. Tetapi engkau, Timotius, telah mengikuti ajaranku, kata Paulus. Engkau telah mengikuti melihat cara hidupku. Engkau juga telah mengerti pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Paulus mengatakan sedemikian untuk menunjukkan kepada jemaat yang menerima suratnya ini bahwa Timotius itu sudah tak muridkan. Jadi di sini kita bisa melihat sedemikian relasi mereka ini. Jadi berawal dari sebuah relasi itu berkembang tingkatannya menjadi bapak dan anak, bapak rohani dan anak rohani. Berkembang menjadi mentor dan menti. Ini penting. Maka Paulus memanggil dia anakku. Tidak segan-segan Paulus memanggil kamu anakku. Kamu teknon buat aku. Anak laki-lakiku secara lahiriah. Nah, Paulus adalah bapak rohani, mentor, pemurid bagi Timotius. Ini yang pertama saudara perlu tahu. Ayat 1 dan 2 itu menggambarkan bagaimana relasi Paulus sebagai bapak rohani dan Timotius sebagai anaknya. Dan kemudian sebelum Paulus wafat, jadi surat ini ditulis karena tidak lama lagi Paulus akan meninggalkan Timotius selamanya. Maka Paulus menulis surat ini. Dan pesan terakhir buat Timotius itu apa sih? Aku sudah tidak bisa lagi menjadi bapak mentor buat kamu. Ini yang pertama. Di ayat yang ke-1 tadi dikatakan apa? Hendaklah kamu kuat oleh apa?
kasih karunia. Jadi maksudnya apa? Paulus ingin menegaskan kepada Timotius, Paulus sudah tua dan tidak akan lagi ada bersama-sama dengan Timotius. Bahkan mungkin Timotius juga tidak akan tahu di mana meninggalnya Paulus. Jadi aku sudah tidak bisa lagi jadi bapak, mentor buat kamu. Maka Paulus mengatakan, kamu tidak lagi dikuatkan, dibimbing oleh aku, tetapi apa tadi dikatakan? Oleh kasih karunia. Maka ayat tadi mengatakan, hai anakku, kuatlah oleh kasih karunia. Karena Paulus sebentar lagi tidak akan bersama-sama dengan dia. Begitu maksudnya. Dan kemudian selain Paulus mengatakan bahwa aku tidak akan bersama-sama lagi dengan kamu, tapi jangan khawatir. Kasih karunia menjadi kekuatan buat kamu. Bukan aku lagi, tetapi kasih karunia. Yang kedua, ini yang luar biasa. Aku ingin pelayanan pekabaran Injil dapat terus berjalan. Maka di ayat kedua tadi dikatakan apa? Apa yang sudah aku ajarkan kepadamu, teruskanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan dapat menjalankan tugas ini. Nah, bukankah ini sebuah relasi pemuritan? Dari Paulus kepada Timotius dan Timotius diminta, ayo kamu cari lagi murid, orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan tugas pekabaran Injil ini. Jadi apa yang sudah kamu terima dulunya waktu bersama dengan aku, Pak Timotius, sekarang ganti. Kamu punya tugas, percayakanlah kepada orang yang lain. Yang dapat dipercayai, kamu bimbing dia supaya dia jadi muridmu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia juga akan bersama-sama mengabarkan pekabaran Injil. Jadi tugas pekabaran Injil tidak putus, tapi akan berlanjut secara terus-menerus. Nah, jadi dari dua ayat ini kita melihat bahwa menjadi murid Kristus itu bukan hanya sebagai pengikut saja. Mediocre begitu ya, pengekor. Kalau orang Surabaya ngomong pengintil begitu ya, kemana-mana diikuti tapi nggak ngerti apa yang diikuti begitu ya. Tetapi di sini kita bisa melihat murid Kristus mengikuti mentornya, murid mengikuti siapa bapak rohaninya, dan di situ dia harus banyak belajar menyerap apa yang sudah diajarkan. Nah, harus mempunyai karakter yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, jadi definisi menjadi murid itu bukan cuma karena, oh ya seneng aku ikut-ikut sama dia, oh ini mentorku yang paling baik. Tetapi tidak pernah menyerap karakternya, tidak pernah mempelajari karakternya. Di sini Paulus meminta apa yang sudah aku ajarkan, maksudnya kamu lihat cara hidupku. Kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang sudah tak ajarkan kepadamu itu, ayo, itu menjadi bekal buat kamu untuk melangkah di pelayanan selanjutnya. Jadi pagi hari ini saya mau katakan bahwa karakter murid itu harus utuh. Saya katakan bahwa karakter murid itu harus utuh. Nggak boleh terpisah-pisah begitu, tetapi harus utuh. Apa yang dimaksud utuh di sini? Nanti kita akan lihat lagi lebih dalam. Setelah dua pesan tadi bahwa kamu akan dikuatkan oleh kasih karunia dan kamu harus meneruskan tugas pekabaran Injil ini, maka pesan berikutnya dari Paulus kepada Timotius bahwa di ayat 3 dikatakan apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sudah dikuatkan oleh kasih karunia, artinya pada waktu itu apa? Timotius merasa, aduh bapakku sebentar lagi meninggalkan aku. Aduh terus aku bagaimana ya nih ya? Aku seorang diri, ternyata ditambahi lagi. Harus menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi saudara bisa melihat bagaimana Timotius ini secara manusia. Aduh, kok seperti ini ya ternyata ya. Jadi yang pertama harus kuat. Yang kedua harus meneruskan ajaran yang sudah kamu terima. Artinya apa?
dari seorang murid kamu sekarang harus berganti fungsi menjadi pemurid. Dan yang ketiga ternyata harus bersedia menderita untuk Kristus. Menderitanya nggak main-main. Paulus katakan menderitanya seperti seorang prajurit. Nah, jadi tiga ini kita mau lihat. Kuat, meneruskan ajaran yang benar itu, dan yang ketiga menderita. Menderita untuk Kristus. Jadi menjadi kuat di dalam Kristus gampang, ada konsekuensinya, saudara. Dan kemudian membagikan ajaran yang benar kepada orang yang dapat dipercaya, artinya menjadi pemurid, gampang, ada konsekuensinya, saudara. Semuanya itu menimbulkan penderitaan bagi Timotius. Semuanya itu tidak gampang. Maka dikatakan oleh Paulus, jadilah kuat, bersiaplah menderita seperti apa? Prajurit. Artinya dibutuhkan mental prajurit untuk menanggung semuanya ini. Konsekuensi yang sedemikian hebat ini loh. Yang sedemikian menekan secara manusia. Dibutuhkan mental seorang prajurit. Jadi dari karakter yang dibutuhkan untuk membentuk integritas, saya mengatakan haruslah utuh. Dan ini diajarkan oleh Paulus. Maka saya menyimpulkan, apa sih karakter dalam kaitannya dengan integritas? Integritas itu apa sih? Saudara perlu ingat ini terlebih dahulu. Integritas adalah melakukan apa yang benar dan dapat diterima oleh Kristus. Sekali lagi, integritas adalah melakukan apa yang benar dan dapat diterima oleh Kristus. Dan integritas ini harus sampai pada tingkatan seperti yang Yesus lakukan. Integritas harus sampai pada tingkatan yang Yesus kerjakan, lakukan. Yaitu apa? Sampai tingkatan menderita. Itu integritas. Dari konsep ini ya, dari konteks 2 Timotius ini. Nah, saudara tahu puzzle? Puzzle itu kan potongan-potongan dirangkai gitu ya, jadi satu gambar besar. Saya mengibaratkan bahwa hidup kita itu kayak puzzle. Dulunya kita berdosa jauh dari Allah dan Allah telah memilih dan memanggil kita. Potongan-potongan karakter kita itu dirangkai-rangkai kembali. Tetapi potongan karakter, potongan watak kita ini dibenahi oleh Kristus. Pengorbanan Kristus membetulkan semuanya. Maka pasal yang pertama kita mempunyai iman. Pasal yang kedua kita mendapatkan kasih karunia. Pasal yang ketiga kita mendapatkan ajaran demi ajaran yang benar, yaitu Injil yang utuh. Dan kemudian di gereja kita juga dibekali dengan doktrin-doktrin yang ada, yang tidak boleh melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian ada pasal lagi, yaitu kita menghasilkan buah roh. Itu semuanya harus terangkai semuanya. Dan akhirnya kita menjadi murid. Nah, setelah murid, maka pasal berikutnya menjadi pemurid. Tapi jangan pernah lupa, ada satu pasal yang sering dilupakan dan tidak disukai oleh orang-orang. Yaitu apa? Bersedia menderita bagi Kristus. Kalau satu pasal ini hilang, nggak utuh saudara integritasnya. Maka Paulus mengatakan di ayat yang ketiga, jangan cuma dapat kasih karunia tok. Jangan cuma meneruskan ajaran gitu tok. Tapi harus apa? Bersedia menderita. Menderita bagi Kristus. Menderita dalam hal apa? Yaitu tadi, meneruskan ajaran yang benar itu tadi. Ajaran dari Injil itu. Jadi kita dipilih, kemudian kita dipulihkan oleh kasih karunia. Dan kita ditetapkan sebagai murid. Untuk apa? Untuk menikmati berkat-berkatnya, ya benar. Tetapi jangan pernah lupa, murid itu ditugaskan keluar
serta dipanggil juga untuk menderita bagi Dia. Jadi ada dipulihkan, menjadi murid dan harus pemurid, bertugas sebagai pemurid, lalu harus bertugas keluar, dan pada akhirnya semuanya itu harus ada kesiapan untuk menderita bagi Dia. Dari sini akhirnya kita bisa melihat, jadi murid, jadi pemurid, lalu kita mulai bertanya-tanya, aku sudah menjadi Kristen, baik, dan aku diminta untuk menderita. Pertanyaannya, berapa lama aku harus menderita buat Kristus? Mungkin saudara merasa enak jadi orang Kristen. Saudara bisa memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Wah, pokoknya enak lah jadi orang Kristen itu. Terus kenapa kok dikatakan aku harus mengambil bagian dalam penderitaan? Menderita bagi Dia. Terus aku ditugaskan sebagai pemurid. Memuridkan orang lain. Loh, ngatur diriku sendiri aja enggak bener. Masih takut-takut harus memuridkan orang lain. Terus sampai kapan? Atau mungkin saudara sudah punya murid. Ini program gereja kan lagi pemuritan ini. Lagi hangat-hangatnya nih. Aku sudah mendapat murid loh, Bu Leni. Tapi rasa-rasanya muridku ini enggak cocok buat aku. Muridku ini rasanya kok enggak begitu nurut sama aku. Nah, terus mau bagaimana ini? Aku mau aja Bu Leni menjadi pemurid itu. Enggak masalah, aku punya waktu. Tapi aku takut gagal di tengah jalan. Jadi lebih baik Bu Leni cari orang lain aja ya. Orang lain yang bersedia. Saya cukup jadi murid saja dah, enggak apa-apa dah. Aku merasa enggak nyaman jadi pemurid ini. Aku malu, kurang pede begitu ya mengajar mereka. Ada banyak alasan, ada banyak yang masuk akal alasan-alasan itu untuk kita kemukakan. Tetapi satu hal, bagian yang ketiga dikatakan bahwa kita harus siap menderita bagi Kristus. Karena menderita ini berat, saudara. Paulus itu mengambil contoh dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kehidupan Timotius pada waktu itu dan juga kehidupan di masa sekarang ini untuk menguatkan Timotius. Apa sih? Harus punya sikap seperti apa sih? Yang pertama, 2 Timotius 2 ayat yang keempat mengatakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan kemudian yang kedua, ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan kemudian yang ketiga, Paulus memberikan contoh, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, Paulus memberikan 3 contoh. Seorang prajurit, atlet, dan kemudian petani. Kalau mau jadi prajurit, maksudnya Paulus, jangan jadi prajurit abal-abal. Kalau mau jadi prajurit, jadilah prajurit yang sejati. Begitu. Jadi prajurit bangga dengan labelnya di sini apa pangkatnya, tapi nggak mau kerja keras. Karakternya nggak seperti prajurit. Jadi jangan jadi prajurit abal-abal. Jadilah prajurit yang sejati. Jadi murid, jadi murid yang benar-benar. Murid yang sungguh-sungguh. Jadi pemurid, jadilah pemurid yang sejati. Begitu maksudnya. Dan kemudian kalau atlet, jadilah atlet yang benar-benar. Atlet itu bisa menjadi juara, bisa kuat. Asalkan apa, saudara? Ngikutin peraturan demi peraturan yang diberikan oleh siapa? Pelatihnya. Mari kita bayangkan Timotius kalau nggak ngikutin apa yang dikatakan Paulus, jadi apa dia? Nggak ngikuti peraturan. Sudah diberitahu, kamu harus begini loh ya, nggak nurut. Mau sekar PDW, ya nggak bisa. Jadi harus patuh kepada peraturan yang ada. Dan kemudian punyailah sikap seperti petani yang mau kerja keras. Ayo bayangkan, petani kerjanya di ladang jam 10 siang.
macul nyangkul tanahnya setengah jam aja sudahlah, besok dilanjut lagi dah. Aku mau misalnya ke mall dulu dah. Besok pagi dilanjutkan lagi, dicangkul lagi, 2 jam dah. Jam 1 siang sudah istirahat, ayo pulang-pulang tidur. Seperti apa kira-kira ladangnya? Sawahnya jadi apa? Enggak jadi bagus kan? Maka 3 profesi ini Paulus ingin mengatakan apa? Ketekunan, kesetiaan, dan keberanian itu harus dipunyai oleh Timotius. Sekali lagi, ketekunan, kesetiaan, dan keberanian harus dipunyai oleh Timotius. Maka dikatakan ikutlah menderita sebagai apa? Seorang prajurit. Maksudnya apa? Tekun, setia, berani. Karena tugasnya dari murid menjadi pemurid ini berat. Maka harus punya ketekunan, punya kesetiaan, dan punya keberanian. Patuh pada aturan. Apa yang dikatakan oleh mentor kita, apa yang dikatakan oleh bapak rohani kita, apa yang dikatakan oleh ibu gembala sebagai pemimpin tertinggi di tempat ini, gereja ini yang dipercayakan Tuhan kepadanya, ya kita harus ikuti aturannya. Begitu. Dan kemudian satu hal lagi, bersikaplah rendah hati seperti seorang petani. Petani itu ya pokoknya dia mencangkul, tapi berkatnya padinya bisa dinikmatin oleh banyak orang. Nggak puas, nggak silau dengan sanjungan-sanjungan kemewahan itu. Nah, dikatakan juga petani ini adalah yang pertama menikmati hasil usahanya. Apa maksudnya saudara-saudara? Menikmati hasil usahanya. Yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Ini makna rohaninya adalah demikian. Bahwa saat kita memiliki makanan rohani dan ingin diberikan kepada orang lain, kita ingin memberkati orang lain, maka pastikan bahwa kita sudah terlebih dahulu menikmati berkat itu. Ngerti maksudnya saudara-saudara ya? Saudara, asupan rohani yang kita berikan kepada orang lain, itu jangan pernah sampai kita tuh tidak menikmatinya terlebih dahulu. Kalau saudara ingin menjadi berkat buat orang lain, menjadi pemurid, menjadi pengabar Injil, menjadi murid yang ingin memberkati orang lain, pastikan kerohanian saudara juga sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Maka seorang pelayan pun, guru ibadah anak, pelayan di ibadah teen, di ibadah youth, mereka yang bertugas di sana harus pastikan sebelum mengeluarkan itu untuk memberkati jemaat yang hadir, dirinya sendiri harus sudah menikmati hasilnya itu. Ini maksudnya. Jadi jangan sampai tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya bisa, tetapi maksudnya di sini kamu harus menikmati dulu, mengalami dulu firman Tuhan ini. Nah, itu maksudnya. Jadi setelah menjadi kuat, menjadi pemurid, siap menderita, dan dalam menjalankan, menanggung penderitaan ini harus tekun, setia, berani mentaati peraturan, dan tidak silau dengan puji-pujian. Dan yang terakhir adalah menikmati berkat-berkat rohani itu sebelum dibagikan kepada orang lain. Utuh ini. Karakter ini harus utuh. Mau bicara integritas, karakter ini harus utuh. Dan kemudian di ayat 8 sampai ke 9 dikatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini kata Paulus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, kata Paulus. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dari sini kita tahu Paulus ini sedang berada di dalam penjara. Dan Paulus mengatakan, ingatlah Yesus Kristus itu harus menjadi pusat pemberitaan Injil kita. Artinya apa? Timotius, setelah kamu tahu sebagai prajurit dan kamu harus menderita karena Injil, jangan mengurangi kebenaran Injil itu,
tetapi kamu harus tetap konsisten, tetap secara teratur memberitakan pengajaran yang benar. Karena kita takut dengan orang itu, maka terkadang mungkin kita memberitakan Injil itu agak diselewengkan sedikit. Maka saya hanya berharap kita semua, kalau mau berbicara mengenai Injil, menyampaikan kebenaran Injil, harus Injil yang benar, kembali kepada dasarnya. Tidak boleh terjadi penyelewengan. Konsisten dalam Injil yang benar, yaitu Yesus Kristus mati, bangkit dari antara orang mati, dan dia berasal dari keturunan Daud. Itulah yang kita beritakan. Dan yang kedua, Paulus ingin Timotius tetap teguh hati, memberitakan Injil sekalipun mengalami penderitaan. Jadi penderitaan karena memberitakan Injil, takut karena memberitakan Injil, bukan alasan untuk akhirnya tidak memberitakan Injil, tapi harus membangun keteguhan hati. Dan yang terakhir bahwa Paulus mengatakan, karena itu di ayat ke-10, meskipun aku berada di dalam penjara, aku sabar menanggung semuanya ini bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus sabar mendidik orang-orang pilihan Allah ini, supaya mereka nantinya juga menjadi pekabar Injil seperti Paulus. Dan Paulus sabar untuk melihat buahnya. Timotius pun juga demikian. Penderitaan yang kamu alami nanti dalam mengabarkan Injil, jangan membuat kamu putus asa. Orang yang berintegritas mempunyai tanggung jawab dan setia untuk menyelesaikan tugasnya. Setia dan bertanggung jawab. Maka apakah integritas itu? Saya katakan melakukan apa yang benar dan dapat diterima oleh Kristus. Integritas itu terjadi dalam hubungan Paulus dengan Timotius. Hubungan bapak dengan anak. Hubungan mentor dengan menti. Maka biarlah pagi hari ini, kalau kita sedang masuk dalam bulan-bulan pemuritan, dan ini program kita 1 tahun. Relasi antara pemurid dengan murid itu benar-benar terjadi dengan baik. Harus ada integritas yang benar-benar utuh begitu. Jadi integritas yang utuh itu seperti apa sih? Yang pertama, percaya dan sadar bahwa semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia. Saudara kuat menjadi pemurid, saudara kuat menjadi murid, saudara bisa menjadi orang Kristen sampai hari ini, saudara bisa melewati masa COVID sampai hari ini, itu hanya oleh karena kasih karunia. Dan yang kedua, integritas itu adalah mentransformasi ajaran yang benar kepada orang-orang lain. Artinya itulah tindakan pemuritan. Mengajar orang, memuridkan orang. Dan integritas yang menyeluruh itu juga harus punya mental seperti prajurit. Tekun, setia, berani. Dan integritas itu konsisten memberitakan Injil. Punya keteguhan hati. Dan yang terakhir itu sabar menanggung semuanya. Inilah yang saya maksud dengan integritas. Saudara, program B3 tahun ini itu melakukan gerakan pemuritan sebagai sarana untuk penjangkauan keluar. Memberitakan Injil yang benar dan menjangkau jiwa-jiwa di luar gereja. Peran orang tua rohani, mentor, itu sangat dibutuhkan di dalam dunia dan gereja sekarang ini. Kenapa demikian? Kita nggak tahu loh COVID ini sampai kapan. Kita juga nggak tahu bagaimana keadaan gereja di tahun-tahun mendatang ini. Oleh sebab itu peran orang tua rohani, mentor itu sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Dari bapak rohani, pemimpin rohani, dari mentor ini, akan melahirkan pemimpin di generasi berikutnya. Lah, pemimpin yang dilahirkan di generasi berikutnya harus dibekali dengan Injil yang benar, mampu berintegritas dengan utuh dan berani menderita
bagi Injil. Jadi mari kita bergerak dalam tahun ini. Jangan tinggalkan apa yang namanya pemuritan. Disitulah kita mengasah integritas kita. Dan saya mau katakan seperti ini. Kalau orang dunia mengatakan integritas itu adalah tindakan dan perkataan itu harus sama. Betul ya saudara ya? Perkataan dan tindakan itu harus sama. Luar dan dalam harus sama. Itu integritas. Tetapi saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan, tindakan dan perkataan ini harus sama, tetapi pedomannya untuk sama adalah Injil. Maka Paulus katakan tadi, apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Nah, artinya apa? Paulus nggak mengajarkan dari pengalaman hidupnya, diajarkan kepada Timotius, kamu harus begini, tidak. Paulus tetap mengembalikan kepada kebenaran firman Tuhan untuk membentuk integritasnya Timotius. Jadi tindakan dan perkataan harus dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Injil itu jadi panutan. Maka saya katakan inilah integritas itu. Dan kemudian setelah kita tahu dasarnya Injil, maka kita tahu bahwa ternyata integritas adalah mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan yang sumbernya Injil itu sampai pada tingkatan penderitaan bagi dia. Lah, seringkali orang membuang menderita. Pokoknya aku kan jadi Kristen sudah cukup. Aku ke gereja setiap minggu, ikut bisi setiap minggu. Enggak apa-apa lah ya. Kan Tuhan tahu toh, katanya tadi Tuhan setia. Kalau aku enggak setia, Tuhan tetap setia. Saudara harus tahu ayat 11 sampai 13 itu hanyalah sebagai penguat buat Timotius. Dalam situasi sulit, Tuhan tetap setia. Dalam situasi sulit, Tuhan tidak pernah menyangkali orang-orang pilihannya itu. Nah, jadi kebenaran Injil menjadi dasar kita untuk bersikap dan berbuat, berkata-kata, tetapi juga harus tahu bahwa itu ada tujuannya, yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan ternyata harus siap untuk menderita buat dia. Jadi ngerti ya saudara-saudara ya, penderitaan ini adalah bagian dari integritas. Kalau saya nggak mau menderita, integritas kita sebagai orang Kristen tidaklah utuh. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ingin Bapak Ibu semuanya jemaat berkat bagi bangsa punya integritas sebagai seorang murid, integritas yang utuh. Yaitu kasih karunia menguatkan aku, tindakan dan perkataanku harus bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu aku harus berani mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, supaya utuh integritasku di dalam Kristus adalah bersedia menderita buat Kristus. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Tuhan memberikan kami kejelasan, terang untuk firman-Mu ini, bahwa kami sebagai seorang murid, kami harus melakukannya lebih lagi. Kami bukan hanya puas sebagai seorang murid, tapi kami harus menjadi pemurid. Kami harus mencari banyak jiwa untuk kemudian kami muridkan. Dan di saat kami memuridkan, kami juga harus mempunyai kesediaan untuk menderita, untuk merasa tidak dihargai, untuk merasa tidak dihormati, untuk merasa tidak dianggap. Itu semuanya adalah merupakan penderitaan bagi kami untuk kami mengabarkan Injil-Mu. Dan kalau kami bisa melewati fase ini, Tuhan, inilah integritas yang utuh di dalam diri kami sebagai seorang saksi Kristus. Roh Kudus terus perlengkapi diri kami masing-masing. Roh Kudus terus memperlengkapi jemaat berkat bagi bangsa ini. Sehingga mereka semuanya bergerak masuk di dalam pemuritan ini
dengan hati yang siap, dengan hati yang dikuatkan oleh kasih karunia-Mu. Terpujilah akan Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom pagi jemaat berkat bagi bangsa dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah online di rumah. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Meskipun kita ada di rumah, tetapi kita dapat merasakan hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pagi hari ini kita sudah menerima pemaparan integritas seorang murid dari tema bulan Maret, yaitu The Character of Christ Witness. Hubungan Paulus dengan Timotius sebagai pemurid dan murid. Dan Timotius seorang murid yang bertahun-tahun diberikan ajaran yang benar, didikan, dan mengikuti pelayanan Paulus. Proses murid menjadi pemurid. Demikian juga kita orang percaya, murid Kristus, saksi Kristus, perlu dibekali lebih banyak lagi supaya kita memiliki integritas yang utuh, integritas yang holistik, menyeluruh, di mana kita sadar bahwa semua itu karena kasih karunia. Dan kita tidak melupakan ajaran yang benar. Kita tekun, setia, berani, rela menderita demi Injil, dan sabar menanti buah daripada pemuridan yang sudah kita lakukan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita untuk melakukan sebagai murid Kristus, sebagai saksi Kristus di tahun ini. Dan biarlah semua daripada jemaat Tuhan bisa menyimak dan melakukannya dengan baik. Dan saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Jemaat yang di rumah, siapkan roti dan anggur. Dan jika tidak ada, boleh menyiapkan biskuit, sirup atau teh. Dan mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan merenungkan makna daripada perjamuan kudus. Hari ini kita sudah diingatkan kembali, Kristus sudah berkorban. Kristus memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pengorbanannya tidak sia-sia, dan darahnya sudah ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dia Allah kita yang hidup, kita akan bersekutu dengan kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami kepadamu. Darah-Mu menyucikan, menguduskan hamba-Mu dan umat-Mu Tuhan. Dan berkati roti dan anggur yang akan kami nikmati ini, yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus, supaya kami boleh beroleh persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan roti dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang akan kita minum ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami Tuhan. Untuk kami boleh mengingat pengorbanan-Mu. Untuk kami boleh mengingat Tuhan, bahwa Engkau begitu setia. Kasih setia-Mu buat kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami mempunyai kesempatan untuk Engkau layakkan berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh dibenarkan, dikuduskan, disucikan kembali dari segala dosa pelanggaran kami hari-hari yang lalu ini Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus, kami boleh beroleh pengudusan, kami boleh beroleh persekutuan yang baru dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh hati kami bersuka cita pagi hari ini. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah. Kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami murid-murid Kristus. Jadikan kami saksi-saksi Kristus yang akan memberitakan Injil Kristus kemana Engkau bawa kami pergi. Tuhan tolong umat-Mu, berikan kami kekuatan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus turun atas kami, supaya kami mampu dan sanggup untuk menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kebenaran firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini, kami menerimanya Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu dengan begitu jelas. Engkau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Pratama Antoni Sanjaya yang sudah menyampaikannya dengan jelas. Berkati Tuhan hidupnya, berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan berkati Tuhan. Kau tambahkan urapan-Mu atas hamba-Mu. Engkau juga berkati sertai Tuhan studinya di S3, supaya Engkau beri kekuatan, kesehatan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu, worship leader yang memimpin pujian, Jessica dengan tim. Kau berkati para pemusik yang melayani, Kau berkati tim media Tuhan yang sudah melaksanakan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih, berkati mereka semuanya, kesehatan, kekuatan. Berkati umat-Mu juga yang setia, yang mengembalikan persepuluhan pada minggu pertama ini Tuhan. Kau juga berkati kesetiaan mereka. Kau berkati dengan limpah Tuhan, setiap usaha pekerjaan yang Kau buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati pada anak, teen, youth, semuanya Tuhan, para pembina. Engkau berkati ya Tuhan, untuk mereka terus Engkau pakai untuk menjadi saksi Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dari hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat yang baik ini. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga.
Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.